Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyudi Rahman, penyuluh perikanan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali berbagi informasi kepada sobat perikanan dimanapun berada. Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah mengenai cara membedakan indukan ikan betok jantan dan indukan betok betina. Kali ini saya bersama dengan Pak Bahrun, Ketua Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap Indah Santosa, Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Di belakang saya ini adalah tempat kita akan menangkap indukan ikan betok. Itu namanya oleh masyarakat setempat dinamakan dengan tarumbuan. Dari alat tangkap tersebut nanti akan kita dapatkan indukan-indukan ikan betok yang akan kita seleksi, yang mana yang matang gonat, mana yang jantan, mana yang betina, untuk selanjutnya akan kita pijahkan. Untuk informasi lebih lanjut simak tayangan selanjutnya. Untuk mendapatkan indukan ikan betok yang siap untuk dipijahkan, ada beberapa syarat yang mesti diperhatikan agar risiko kegagalan dapat dihindarkan. Syarat indukan ikan betok yang pertama dilihat dari kondisi fisik tubuh ikan. Ikan betok yang dapat dijadikan induk idealnya memiliki tubuh yang terlihat segar, tidak cacat, dan gerakannya lincah. Sementara syarat yang kedua, jika dilihat dari segi ukuran, induk ikan betok betina yang ideal untuk dipijahkan adalah yang berukuran di atas 90 gram, sedangkan untuk indukan jantan berukuran di atas 30 gram. Syarat indukan ikan betok yang ketiga, jantan sudah mengeluarkan sperma saat diurut, dan betina menghasilkan telur dalam jumlah yang cukup banyak. Apabila indukan tersebut dihasilkan dari hasil budidaya, maka umur induk ikan betok yang baik telah berumur lebih dari 10 bulan dan pertumbuhannya cepat. Sobat perikanan, sehubungan dengan syarat pertama, yaitu kondisi fisik calon induk yang terlihat segar dan tidak cacat. Apabila induk ikan betok diperoleh dari hasil tangkapan di alam, maka proses penangkapannya perlu mendapat perhatian. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan akan melukai tubuh calon induk ikan betok dan kualitas sperma juga telur dari calon induk. Gunakanlah alat dan cara penangkapan ikan dengan menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Tarumbuan. Tarumbuan adalah salah satu alat tangkap ikan betok yang tergolong tradisional. Kendati masih tradisional, tarumbuan terbukti sanggup mempertahankan kualitas fisik dari ikan betok saat proses penangkapan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Kecamatan Babirik, alat tangkap tarumbuan merupakan alat tangkap fasib yang menunggu ikan masuk ke dalam alat tangkap dan bertahan tinggal di dalamnya. Berhubung sumber makanan tersedia di dalam alat tangkap tarumbuan, membuat ikan betok yang terlanjur masuk ke dalam tarumbuan terdorong untuk tetap tinggal dan hidup di dalamnya. Sampai pada waktunya nanti, tarumbuan akan dipasangi hampang dan ikan betok yang menjadi sasaran penangkapan terkurung di dalamnya. Tinggal proses pemanenan dengan menggunakan rempah. Beracuan pada penggolongan jenis alat tangkap, tarumbuan dapat dikategorikan sebagai perpaduan alat tangkap berjenis traps atau perangkap dan alat tangkap jaring angkat. Kenapa bisa demikian? Ini sejalan dengan mekanisme atau cara kerja alat tangkap ini, yang pada tahap awal mengajak ikan betok untuk masuk ke dalam perangkap, untuk kemudian diajak menetap dengan diberi umpan. Ketika tiba waktunya, hampang akan dipasang, umpan tetap diberikan untuk beberapa hari kemudian, pintu hampang ditutup, dan ikan betok yang ada di dalamnya ditangkap. Sobat perikanan, umpan yang menjadi daya tarik ikan betok masuk ke dalam tarumbuan berupa biji padi atau gabah yang telah direbus. Mengingat biji padi atau gabah yang direbus merupakan jenis makanan yang sangat disukai oleh ikan betok, menjadikan hasil tangkapan tarumbuan
95%-nya adalah ikan betok. Sementara sisanya bisa berupa ikan sepat siam, sepat rawa, nila, dan gabus. Dua alat tangkap utama dalam penangkapan ikan betok di Tarumbuan adalah hampang dan rempa. Hampang sebagai perangkap ikan betok yang terbuat dari bilahan bambu yang dianyam, dan rempa sebagai jaring atau net yang digunakan untuk memanen ikan betok dalam Tarumbuan. Proses pemanenan ikan betok dalam Tarumbuan dimulai dari proses pembersihan area dalam Tarumbuan dari tumbuhan air, pepohonan kecil, gulma, dan lainnya. Sampah-sampah hasil pembersihan tersebut dibuang ke area luar hampang, dan proses pembersihan dapat menggunakan parang dan gergaji sampai bagian dalam hampang benar-benar bersih dan siap untuk dipasangi rempa. Sobat perikanan, setelah area dalam hampang bersih, rempa akan digelar di dalam hampang. Di sepanjang tali ris yang ada pada sisi rempa, dijepitkan ke sela-sela bilah hampang menggunakan bilahan bambu. Jarak antara jepitan satu dengan jepitan selanjutnya sekitar setengah meter. Setelah semua sisi rempa dijepit, mengelilingi sisi hampang, nelayan akan keluar dari hampang dan naik ke atas perahunya. Di bagian tengah rempa diberi pemberat berupa batu atau kantong pasir, yang peletakannya dilakukan dengan cara melemparnya dari atas perahu. Hal ini dilakukan agar permukaan rempa bagian tengah turun ke dasar perairan karena gaya gravitasi batu atau kantong pasir. Selanjutnya, tinggal menunggu ikan betok yang ada di dalam hampang mencari udara ke permukaan air yang dalam istilah setempatnya bakudap. Ikan betok yang terbiasa mencari oksigen ke permukaan air akan menemukan kesulitan karena terhalang rempa. Agar tidak tewas karena tidak dapat bakudap, mereka akan terus berenang mengikuti bentuk arah rempa yang mengerucut menuju sisi rempa, yang pada sisi rempa yang setiap setengah meternya menempel ke dinding hampang. Di sanalah ikan betok berhasil melewati celah tali ris untuk bisa sampai ke permukaan air. Pada saat itulah ikan betok sudah masuk perangkap kedua, yaitu di atas rempa, yang pada gilirannya nanti akan diangkat. Proses menunggu semua ikan betok yang ada di bawah rempa naik ke atas rempa memerlukan waktu sekitar 3 jam. Setelah dirasa cukup, semua jepitan yang ada di sisi hampang akan dilepas dan rempa dilambaikan ke atas hampang. Selanjutnya, jika semua jepitan terlepas, baru salah satu bagian tali ris diikatkan ke ujung perahu di bagian depan dan satu bagian tali ris lainnya ke ujung perahu bagian belakang, atau ke bilah bambu yang ditancapkan ke dasar perairan. Tarik kencang agar jangan kendor dan mulailah proses pengangkatan jaring rempa. Ikan-ikan betok yang ada di dalam rempa akan terdorong ke sisi perahu untuk kemudian diangkat perlahan, dan ketika sudah mulai mudah untuk diserok, dilakukan penyerokan dan dimasukkan ke dalam perahu. Akhir dari kegiatan penangkapan ikan ini, berpindahnya ikan dari rempa ke dalam perahu, dan ikan betok hasil tangkapan Tarumbu siap untuk dibawa ke daratan untuk dilakukan seleksi induk. Sobat perikanan, proses seleksi induk tahap pertama adalah dengan melihat dari visual penampakan fisik ikan betok, mulai dari ukuran ikan betok, kondisi tubuhnya kalau ada yang cacat, sampai keaktifannya saat ditangkap. Ikan betok yang tidak memenuhi syarat seperti ukurannya terlalu kecil, tubuhnya ada yang luka, atau kondisi fisiknya yang terlihat lemah dapat dijual ke pengepul ikan betok. Cacat yang ditemukan saat proses seleksi induk biasanya diakibatkan karena luka terkena senjata tajam saat proses pembersihan areal Tarumbuan. Pada seleksi tahap pertama ini, belum sampai pada proses identifikasi ikan betok jantan dan ikan betok betina. Proses seleksi jenis kelamin jantan dan betina
dilakukan di tempat nyaman dan aman. Cara membedakan induk betok jantan dan induk betok betina dapat dilihat dari beberapa ciri yang ada pada tubuh ikan betok. Ciri pertama, jika bentuk tubuh gemuk dan lebar ke samping, maka betok tersebut bisa jadi berjenis kelamin betina. Pasalnya, jika berjenis kelamin jantan, tubuhnya ramping dan memanjang. Ciri yang kedua dilihat dari warna badannya. Jika induk betok tersebut berjenis kelamin betina, biasanya berwarna agak gelap. Dan jika berjenis kelamin jantan, warna badannya agak cerah. Ciri yang ketiga dilihat dari sirip punggung dan bagian bawah perutnya. Betok betina memiliki sirip punggung yang lebih pendek dan bagian bawah perut agak melengkung. Sementara betok jantan, sirip punggungnya lebih panjang dan bagian bawah perutnya rata. Ciri terakhir jika ikan betok tersebut matang gonat, ketika perutnya diurut pelan, betok betina akan mengeluarkan telur dan lubang kelaminnya membulat berwarna kemerah-merahan. Sementara ikan betok jantan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih susu dengan lubang kelamin yang terlihat memanjang. Sobat Perikanan, berdasarkan sejumlah literatur, pembenihan ikan betok untuk menghasilkan larva ikan betok dapat dilakukan dengan cara pemijahan semi buatan. Ikan betok dikatakan sudah memijah apabila sudah mengeluarkan produk seksualnya. Ikan jantan mengeluarkan sperma dan ikan betina mengeluarkan telur. Keberhasilan pemijahan ikan betok dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kematangan gonad, kesehatan ikan, dan sekresi hormon. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan seperti biologi, fisika, dan kimia. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi pemijahan ikan betok ialah faktor lingkungan. Salah satu aspeknya adalah faktor fisik air. Faktor fisik air yang menunjang pemijahan yaitu cahaya, suhu, substrat, arus, warna, dan ketinggian air. Ikan betok termasuk jenis ikan yang masih bersifat liar. Karena namanya ikan liar, biasanya belum bisa memijah secara alami dalam lingkungan budidaya. Oleh karena itu, untuk memijahkan ikan betok, perlu dilakukan rangsangan supaya ikan dapat memijah. Pemijahan ikan betok dapat dilakukan secara semi alami, yakni ikan disuntik dengan bahan perangsang, hanya saja tidak dilakukan stripping atau pengurutan untuk mengeluarkan sperma dan telur ikan. Ikan mengeluarkan produk seksualnya, sperma dan telur secara alami. Bahan yang dapat digunakan untuk merangsang pemijahan ikan betok antara lain adalah hormon sintetik yang sudah diperjualkan secara komersil seperti Opaprim. Dosis Opaprim yang digunakan sesuai dengan petunjuk dalam kemasan pabrik, yaitu 0,5 ml per kilogram ikan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat perikanan dimanapun berada. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.